Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Seperti yang saya sebut tadi pagi kawan, saya akan mengulas permainannya Iren Kharisma Sukandar yang berlaga di Abu Dhabi International Chess Festival 2022 yang diadakan di Uni Emirat Arab. Sudah memasuki babak ketiga kawan, dan turnamen ini adalah turnamen dengan menggunakan sistem Swiss 9 babak. Banyak pesertanya. Tadi saya lihat sekitar ada 140-an lebih peserta yang ikut serta kawan. Dan terlihat ini benderanya India ini banyak sekali di sini kawan. Jor-joran pemain India ikut turnamen yang digelar di Uni Emirat Arab ini kawan. Saya juga geleng-geleng kalau melihat pecatur-pecatur atau federasinya India ini kawan. Budgetnya besar sekali untuk mengirimkan para pemain-pemainnya di berbagai event turnamen yang ada di dunia ataupun yang paling sering adalah di Eropa kawan. Di sini ada nama Iren Kharisma Sukandar kawan. Dia urutan ke tadi unggulan nomor 72 kawan. Saat ini elo standarnya Iren adalah 2373 kawan. Sempat turun performanya beberapa tahun terakhir, sudah keluar dari angka 2400 kawan. Tapi alhamdulillah dalam 3 babak ini Iren memetik 2 kali kemenangan kawan dan 1 kali remis, mendapatkan tambahan elo rating sementara 13 poin. Dan game yang akan kita ulas ini ada 2 game kawan, yaitu di babak kedua melawan Jobava Badur dan di game ketiga melawan Wang Hao. Pada babak pertama kawan, Iren ini bertemu pemain yang mempunyai gelar AGM. Apa gelar AGM itu? AGM adalah singkatan dari Arena Grandmaster, di mana AGM ini merupakan titel resmi dari FIDE tapi titel online kawan. Kapan hari ada kawan-kawan yang bertanya untuk mendapatkan titel resmi dari FIDE itu seperti apa? Ya baiknya kalau kalian ingin menjadi atlet profesional ya bergabung saja dengan Percasi. Nanti kalau permainan kalian bagus bisa diorbitkan Percasi, bisa mendapatkan gelar Grandmaster. Tapi kalau kalian ingin mempunyai gelar online dari FIDE, kalian masuk saja ke websitenya kawan. Kalau tidak salah, fidearena.com kalau tidak salah kawan. Nanti saya sertakan di kolom deskripsi linknya. Kalian bisa daftar di situ. Ya tentu saja ada syarat-syaratnya. Kalian baca dan ikuti saja syarat-syaratnya. Oke, untuk game dari Iren yang akan kita ulas ini pertama-tama melawan Badur Jobava, pemain asal Georgia, termasuk Grandmaster yang pernah kuat kawan. Sekarang elo ratingnya jatuh di angka 2500-an. Dan Badur Jobava ini kawan merupakan salah satu pemain era modern saat ini yang namanya tercantum dalam pembukaan kawan, yaitu London Jobava atau Jobava London dalam permainan London System. Namanya masuk di variasi itu kawan. Ini merupakan game pada babak kedua kawan, di mana Iren pegang hitam dan Badur Jobava pegang putih, mengawali dengan pion D4. Nanti game selanjutnya adalah saat melawan Wang Hao. Tenang saja kawan, hanya siapkan saja pulsa kalian untuk melihat 2 game ini sekaligus. Kuda F6 balas Iren, gajah G5 Tromposky attack dipilih oleh Jobava Badur, pion D5, pion E3, dan pada posisi ini kawan Iren melangkah kuda bergerak atau berkembang ke D7, membackup temannya jika terjadi pertukaran yang biasanya dilakukan dalam permainan Tromposky attack, merusak bangunan pion hitam. Kuda masih bisa pukul balik, pionnya tidak rusak, tidak bertumpuk. Tapi pada posisi ini di game-game terdahulu yang paling kuat adalah pion C5 langsung dimainkan oleh hitam, pion E6 juga bisa dimainkan. Iren memilih kuda B ke D7. Sekarang pion C3 perkuat pion pusat, pion G6 ingin mengeluarkan gajah lewat sini, tidak lagi dengan pion E6 terlebih dahulu, dan kuda berkembang ke D2 lanjut Jobava, gajah G7, sekarang pion F4. Cukup menarik langkah ini. Masih ada yang memainkan variasi ini, tapi yang paling kuat pada posisi ini kawan ada gajah ke E2 juga bisa jadi pilihan, kuda F3 merupakan 2 pilihan terkuat. Pion F4 dipilih oleh Jobava, cukup agresif, barulah sekarang pion C5 lanjut Iren. Gajah D3 melanjutkan pengembangan dan Iren langsung mengeluarkan menterinya ke petak B6 incar pion. Benteng B1 pertahankan pion, Iren rokade, di sini kuda barulah berkembang ke petak F3 lanjut Jobava. Kuda G4 langsung Iren, tidak ada kompromi bagi Iren sekarang kawan. Dia sudah melakukan rokade, rajanya aman, jadi dia memulai untuk memberikan tekanan.
Setelah menteri tadi ke B6 incar pion B2, gantian sekarang kuda incar pion E3, di pick up oleh menteri E2. Agar rajanya ini kalaupun di backup dengan raja sudah tidak mempunyai kesempatan rokade lagi. Jadi dengan menteri ke peta E2, raja masih mempunyai kesempatan rokade. Pion F6 lanjut Iren. Gajah mundur ke peta H4. Sekarang kawan langsung digebrak Iren dengan pion E5. Langkah ini menurut Stockfish sedikit kurang kuat kawan. Adapun pada posisi ini Stockfish menyarankan pertukaran pion ini terlebih dahulu. Setelah dipukul balik oleh pion C, ya Iren bisa melanjutkan atau hitam bisa melanjutkan dengan langkah pion E5 ini. Tapi Iren langsung gebrak dengan pion E5. Idenya jelas adalah garbuan di langkah berikutnya. Dan di sini kawan tantangan pertukaran pion diterima oleh putih. Bukan pilihan terbaik, langkah kesalahan. Langkah yang bagus adalah pion H3 kawan. Untuk usir kuda terlebih dahulu agar kuda ini pindah dan kontrol pada peta E5 ini akan sedikit berkurang kawan. Lihat, kontrol peta E5 ini cukup kuat dari hitam. Jadi kemungkinan di sini ada beberapa pilihan. Hitam melanjutkan pion C pukul pion D4 terlebih dahulu, ataupun juga kuda ke peta H6, ataupun juga pukul pion yang ada di peta E3 ini kawan. Saya tidak perlu lagi melanjutkan variasi ini, tapi memang langkah terbaiknya adalah pion H3 ini kawan. Oke, kita kembali ke langkah aslinya kawan. Jadi Jobava Bahadur memilih dengan langkah pion F pukul pion E5 dan dipukul balik oleh pion F. Tetap kawan, ancamannya adalah ancaman garbuan. Pion H3 masih belum terlambat dimainkan oleh putih, tapi Jobava melakukan rokade, membiarkan Iren untuk melakukan garbuan. Dilakukan oleh Iren semacam ini, dan di sini putih melakukan pengorbanan kawan, dipukul balik oleh pion D, tidak langsung dipukul balik oleh gajah C4 melakukan skak. Untuk mendapatkan diagonal ini kawan, apakah diikuti kuda siap melakukan ancaman skak lagi nanti? Raja ke H8, kuda G5, ancaman skak kawan di sini dan seterusnya. Diantisipasi dengan langkah kuda D lompat ke peta F6. Tidak memberikan kesempatan juga bagi benteng untuk memberikan backup juga di peta F7. Putih tidak melanjutkan skak kawan, melanjutkan dengan pion H3 terlebih dahulu, usir kuda. Kuda ke H6 kontrol peta ini dan sudah tidak mempunyai kesempatan skak lagi. Kenapa dari tadi tidak melakukan skak dengan kuda seperti ini? Ini akan memberikan kesempatan bagi hitam menang lebih cepat kawan. Karena ya simpel disikat oleh benteng, dipukul balik oleh gajah, menteri C7. Inilah ancamannya, ancaman skak mat kawan, dan gajah juga dalam ancaman. Tewas gajah berikutnya. Oleh karena itulah tadi putih tidak melakukan skak, memilih dengan pion H3 terlebih dahulu. Iren melangkah kuda mundur ke H6. Sekarang pion G4 lanjut Jobava dan gajah naik ke peta D7, mengkoneksikan kedua bentengnya kawan agar segera aktif juga, segera keluar ke peta pusat. Sekarang pion D5 lanjut Jobava, ingin mendapatkan kontrol di peta-peta ini, membatasi pergerakan gajah terang jika ingin bermain di sini kawan, ataupun juga memberikan dukungan bagi kuda ke peta E6 nanti, dan dijawab Iren dengan langkah kuda H mundur ke peta G8. Mencoba mencari tempat reposisi kawan, karena peta H6 ini juga terbilang cukup jelek bagi kuda, dan dibalas dengan gajah turun ke peta G3. Di sini Iren melangkah dengan pion H6 usir kuda, kuda bergerak ke peta E6, dan di sini terjadi pertukaran perwira. Lanjut Iren, langkah terbaik. Dipukul balik oleh pion D, lajur D terbuka. Di sini kuda E7 terlebih dahulu, blokade laju pion kawan, dibalas dengan benteng B bergeser ke D1. Dibalas Iren dengan benteng AD8, menantang pertukaran, tantangan ditolak, menteri bergerak ke peta H2. Ingin melakukan ancaman garbuan di sini. Terlebih dahulu Iren mendahului pertukaran benteng, dipukul balik oleh benteng putih, menteri C6. Untuk menghindari ancaman dari gajah kawan, dan di sini benteng naik ancam menteri. Menteri mundur ke peta E8. Dilanjut dengan langkah menteri bergeser ke D2. Mendobel, apakah nanti melakukan tantangan pertukaran menteri? Ya simpel, masih bisa disikat oleh menteri. Tak ada masalah karena mendapatkan dukungan dari benteng di samping. Di sini kuda C8 pilihan Iren, ancam benteng. Benteng tidak dipindah kawan karena tidak mempunyai peta yang bagus sudah. Kesini sudah ada kuda yang menjaga. Jadi di sini putih mengorbankan pion untuk mengosongkan peta bagi pelarian bentengnya. Iren ambil pion dengan menteri, benteng E6 ancam menteri,
Menteri bergeser ke peta D7 menantang pertukaran dan langsung diterima oleh putih kawan, diambil balik oleh Iren dengan kuda. Selanjutnya benteng ambil pion G6 dan Iren mengangkat bentengnya ke F3 ancam gajah. Gajah ke F4 berkoneksi dengan pion kawan, dan di sini Iren terlihat mempunyai kesempatan ambil pion ini kawan, tapi dia tidak lakukan. Dia bermain dengan kuda ke F8 terlebih dahulu, ancam benteng putih. Dan benteng tidak mempunyai banyak petak yang bagus kawan, sudah tidak mempunyai petak yang bagus untuk bergeser atau menghindar. Ke sini ada gajah, ke sini ada kuda, di sini juga ada kuda, di sini ada pion, semua tidak bisa lagi benteng putih bergeser. Jadi terpaksa di sini putih bermain dengan gajah F7. Kuda sikat benteng dipukul balik oleh gajah, dan Iren masih mempunyai kesempatan ambil pion ini kawan, tapi tidak dilakukan. Dia melangkah dengan kuda ke D6 melakukan pengorbanan sementara. Kenapa tidak ambil pion ini saja? Masalahnya gajah akan ambil pion ini, dan benteng ini posisinya bisa mengkhawatirkan kawan, bisa dikejar oleh raja, oleh gajah, nantinya posisi benteng bisa terancam. Iren memilih langkah yang aman dengan kuda bergerak ke D6 menantang pertukaran perwira semacam ini. Nanti bentengnya bisa keluar dan memberikan ancaman di sini kawan. Di sini putih tidak meladeninya, dia bermain dengan langkah pion H4 terlebih dahulu. Pion B6, pion G5 tantang putih kawan, dan diladeni oleh Iren, dipukul balik oleh pion. Sekarang kawan, peta ini sudah dikontrol oleh pion, jadi benteng nanti tidak bisa melakukan pergerakan ke sini saat gajah pukul kuda. Jadi di sini kuda lompat ke peta C4 terlebih dahulu untuk ancam pion ini dan melakukan pertukaran kualitas perwira. Lanjut Iren kawan. Di sini Iren masih unggul 1 perwira. Sementara Iren tertinggal 1 pion, tak ada masalah. Iren dalam posisi menang, tapi putih atau Jobava belum mau menyerah. Langkah-langkahnya seperti ini kawan, dan di sini pion berhasil diambil oleh Iren di peta C3. Dan selanjutnya putih masih belum mau menyerah kawan. Walaupun sudah terlihat jelas-jelas kalah materi dan posisi sudah sampai di sini, sudah permainan berakhir di langkah ke-46, putih menyerah. Tak perlu saya tunjukkan, tak perlu saya lanjutkan, langkah-langkahnya sudah jelas, sangat mudah. Dengan keunggulan 1 perwira kalian bisa memenangkan permainan kawan. Oke, kita bergeser ke game satunya, tetap dari permainannya Iren di babak ketiga. Bertemu dengan Wang Hao, Super Grandmaster atau unggulan pertama di turnamen ini kawan. Wang Hao salah satu peserta kandidat turnamen 2021 yang sempat menyatakan pensiun selepas kandidat turnamen akibat ya ada isu kesehatannya kawan yang mengganggu karirnya di catur profesional. Tapi kayaknya Wang Hao ini sudah sehat kembali dan kembali terjun ke dunia persilatan percaturan internasional. Wang Hao di sini pegang hitam dan Iren pegang putih, mengawali dengan pion D4, kuda F6, Iren pion C4, pion G6, kuda C3, dan kita temui permainan Grand Field Defense dari Wang Hao. Iren memilih variasi pertukaran langsung, diambil balik oleh kuda hitam. Sekarang pion E4, kuda pukul kuda, dipukul balik oleh pion B, gajah G7, dan di sini kawan seperti biasa, pilihan utama di game-game terdahulu itu yang paling utama adalah pengembangan kuda F3, perkuat peta D4, atau melanjutkan gajah C4 pilihan nomor 2, gajah E3 pilihan nomor 3 kawan. Menteri A4 ini nomor 5, pilihan nomor 4-nya adalah gajah B5 skak. Iren memilih variasi nomor 2, gajah C4, dan selanjutnya Wang Hao pion C5. Standar langkahnya kawan, pion C5 ini, kuda E2 tidak berkembang ke peta F3. Ini untuk menghindari pimpinan kawan dari gajah terang hitam. Bergerak ke peta E2 tetap memperkuat peta pusatnya peta D4. Kuda C6 memberikan pressure lebih bagi peta D4. Gajah E3 memberikan backup lebih, dan rokade oleh Wang Hao. Sekarang pion H4 langsung ingin mendobrak bangunan Viajento kawan. Tidak lagi pelan-pelan dari Iren. Di sini pion H5 menghentikan laju pion. Menteri D2 lanjut Iren, berada 1 diagonal, ingin menantang pertukaran mungkin nanti. Barulah pion C pukul pion D4, dipukul balik oleh pion C. Selanjutnya di sini menteri hitam keluar ke peta A5 menantang pertukaran menteri. Dan sudah ada 1 game kawan yang berada di diagram seperti ini, di mana putih melanjutkan pertukaran menteri pukul menteri dan berakhir kemenangan bagi hitam. Di sini Iren mempunyai ide yang lain dengan benteng D1, backup menterinya. Dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-13 ini.
Dan Wang Hao melanjutkan pergerakan dengan gajah D7, melanjutkan pengembangan, mengkoneksikan kedua benteng, Iren rokade di langkah ke-14-nya. Wang Hao melanjutkan pertukaran menteri, dipukul balik oleh benteng, pion A6, persiapan pion B5 mungkin, dijawab dengan langkah kuda F4 oleh Iren. Di sini kawan, kuda A5 serang gajah, gajah E2 dan pion E6. Iren di sini melangkah dengan pion D5, langkah yang cantik kawan. Tujuannya adalah persiapan di sini kawan. Ancam kuda dan kuda tidak bisa balik kampung lagi karena peta C6 ini sudah dikontrol oleh pion. Kalau pion pukul pion masih bisa dipukul balik dan tetap memberikan kontrol pada peta ini kawan. Ya masih bisa kawan diselamatkan dengan pion B5, kuda masih bisa lari. Di sini Wang Hao memilih dengan langkah pion E5, sama-sama memberikan ancaman bagi kuda masing-masing berikutnya kawan. Dan Iren tidak dengan gajah bergerak ke peta B6 untuk mengambil kuda dan terjadi pertukaran kuda dengan cara seperti ini. Tapi Iren memilih melakukan pertukaran kuda dengan cara seperti ini. Langkah brilian, kuda ambil pion H5. Dipukul balik oleh pion G, rusak bangunan pion hitam kawan, tercerai-berai seperti ini. Dan juga pion ini bisa saja diambil di langkah berikutnya. Barulah sekarang Iren melangkah dengan gajah B6. Wang Hao juga tidak ingin kehilangan kuda cuma-cuma, melangkah kuda ke C6. Pion ambil kuda dipukul balik oleh gajah, sama-sama memberikan ancaman bagi pion masing-masing. Iren tidak mau kehilangan pionnya, gajah F3. Pilihan Iren perkuat posisi pion E4-nya agar tidak kehilangan pion pusat. Langkah terbaik tadi ya ambil pion ini, tapi nanti dia juga kehilangan pion yang ini kawan. Wang Hao melanjutkan gajah F6, memberikan kesempatan bagi rajanya mungkin keluar incar pion ini juga. Tidak di backup dengan pion G3 yang merupakan pilihan terbaik. Iren ambil pion H5 terlebih dahulu. Di sini Wang Hao ambil pion H4 terlebih dahulu. Kenapa tidak pilih ambil pion ini terlebih dahulu kawan? Karena benteng E1 kawan. Ancam gajah dan nanti gajah hitam tidak jadi bisa mendapatkan pion yang ini. Karena pionnya dalam ancaman, jadi gajah ini harus menjaga pionnya juga kawan. Wang Hao memilih ambil pion H4 terlebih dahulu. Di sini pion F4 balas Iren menantang pertukaran, ditolak benteng A ke E8 lanjut Wang Hao. Membackup pionnya di sini kawan. Di sini Iren pion G3 terlebih dahulu membuat langkah pengorbanan, trik kecil. Wang Hao tidak terjebak, dia menarik mundur gajah ke D8 menantang pertukaran gajah gelap. Kalau tadi pion ini diambil, ancamannya jelas kalian sudah tahu, benteng G3, gajah bisa tewas kawan. Kalau seperti ini ya masih bisa diambil oleh benteng putih. Kalau melanjutkan seperti ini ya diladeni saja, gajah ini akan tetap tewas di langkah berikutnya kawan. Dengan tempo sekat juga, bikin repot juga. Putih dalam posisi yang unggul. Ya, putih masih unggul 1 perwira, tapi hitam juga masih mempunyai 2 pion. Oke, kita lanjut ke langkah aslinya. Wang Hao menantang pertukaran gajah gelap. Diterima oleh Iren. Dipukul balik oleh benteng. Iren melanjutkan pertukaran. Dipukul balik oleh benteng hitam. Pion pukul pion E5. Di sini benteng D7. Tidak mau untuk ambil pion ini karena di sini dalam ancaman kawan. Oleh karena itu benteng naik, pertahankan pion F7. Di sini benteng naik ke F4, pertahankan pionnya. Gajah B5. Selanjutnya adalah gajah G4, ancam benteng. Benteng bergeser ke E7, ancam pion. Pion didorong. Pion pukul pion dan selanjutnya pion E5. Lanjut Iren. Membuka diagonal terang sebanyak mungkin juga bagi pergerakan gajahnya di sini nanti kawan. Maksud saya di diagonal ini nanti, ataupun menghentikan laju pion agar pionnya berada di peta gelap. Dan pion ini bisa jadi target selanjutnya karena masih berada di peta terang. Raja G7, lanjut Wang Hao. Pion A4, gajah mundur ke C6, mencegat pergerakan gajah. Dan dilanjut dengan pion A5, menghentikan laju pion B untuk mendapatkan penguasaan ruang tentu kawan. Dan pion ini menjadi pion menggantung, sulit untuk didorong. Selanjutnya adalah gajah D5, benteng F6. Di sini kawan benteng C7. Di posisi langkah ke-35 ini, kedua pemain sepakat remis. Memang kalau dilanjutkan memang ya permainan seimbang kawan dengan komposisi perwira yang sama, gajah warna petanya sama. Kecuali kalau ada perbedaan jumlah pion. Kalau permainan dilanjutkan dengan variasi semacam ini kawan, anggap saja bukan hitam yang melangkah tadi,
tapi putih, anggap saja pertukar semacam ini kawan. Ya, masih bisa berlanjut seperti ini. Hitam akan ancam salah satu pion kalian. Permainan masih bisa remis kawan. Sulit untuk mendapatkan kemenangan dengan permainan endgame benteng versus benteng dengan jumlah pion seperti ini. Jadi sangat lumrah, sangat wajar setelah benteng bergeser, kedua pemain sepakat remis di langkah ke-35. Dengan 2 kali kemenangan dan 1 kali remis sampai 3 babak ini kawan, Iran mendapatkan tambahan 13 poin elo rating. Oke, itulah kawan permainan dari Iren Karisma Sukandar di event Abu Dhabi International Jazz Festival. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.